Dosa apa yang kalau itu dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam, istahwazta alaih, engkau telah menguasai mereka. Kira-kira apa jawaban yang diberikan oleh iblis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami muliakan orang-orang tua kami, guru-guru kami, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin hadirat yang besar tidak kami panggilkan gelar, yang kecil tak pula kami sebutkan nama. InsyaAllah kita ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada subuh yang berkah ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada subuh yang berkah ini, sampai pada hari yang Allah muliakan, pada bulan yang Allah muliakan juga. Pada hari ini kita sudah sampai di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatas suhur indallahi isna asara sahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hitungan bulan dalam satu tahun, ada 12 bulan. Apakah sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Ada yang Allah muliakan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Apa-apa saja 4 bulan mulia ini Bapak dan Ibu? Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada 1 bulan yang jauh terpisah, yaitu bulan Rajab. Pada hari ini kita sudah sampai di bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Oleh sebab itu tak ada ungkapan, tak ada ucapan kecuali dengan banyak-banyak memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seraya kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Kemudian bersalawat kita kepada manusia termulia yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan ucapan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan kita ini termasuk pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika bertemulah Nabiullah Musa alaihi salam dengan iblis. Pada saat itu apa kata Nabi Musa kepada iblis? Wahai iblis, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ma zanbul ladzi idza adnaba ibnu Adam, dosa apa yang kalau itu dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam, istahwazta alaih, maka engkau telah menguasai mereka. Kata Nabi Musa Bapak dan Ibu kepada iblis, wahai iblis, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ma dzanbul ladzi idza aznaba ibnu Adam, dosa apa yang kalau itu dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam, istahwazta alaih, engkau telah menguasai mereka. Kira-kira apa jawaban yang diberikan oleh iblis? Iblis ni Bapak dan Ibu biasanya suka berbohong, berdusta. Ucapannya itu tak bisa dipegang.
Tapi ketika berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam, tak berani iblis ni berbohong, berdusta. Apa jawaban iblis? Apakah dosa yang kalau itu kita lakukan, maka iblis itu menguasai hati manusia? Apakah jawaban iblis kepada Nabi Musa adalah dosa zina? Karena ancamannya di dalam Al-Quran Allah sebutkan secara jelas, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidun minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau mereka melakukan perbuatan zina, cambuk mereka 100 kali. Itu bagi orang yang belum menikah. Berani mereka melakukan perbuatan zina, cambuk 100 kali. Tetapi iblis tak menjawab itu. Lalu apakah iblis menjawab? Dosa yang kalau itu kita lakukan, maka iblis akan menguasai hati manusia. Apakah iblis itu menjawab pelaku riba? Karena di dalam hadis baginda Nabi menyebutkan ar-riba sab'una huban. Riba itu terdiri dari 70 tingkatan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 tingkatan. Aisaruha ayyankihar rajulu ummah. Tingkatan yang paling rendah dari dosa orang yang melakukan perbuatan riba, aisaruha ayyankihar rajulu ummah, lebih ringan daripada orang melakukan perbuatan zina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini ancaman bagi pelaku riba. Tetapi iblis pada saat itu, bapak dan ibu, tak menjawab itu. Apakah iblis menyebut bahwa dosa yang kalau itu dilakukan, maka iblis itu akan menguasai hati manusia? Apakah yang dia sebut mencuri? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan secara tegas, as-sariku, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Itu hukuman bagi orang yang melakukan pencurian. Tetapi rupanya iblis, bapak dan ibu, juga tak menyebut dosa mencuri. Apa jawaban iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam? Yang pertama sekali, kata iblis kepada Nabi Musa, dosa yang kalau itu dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam, istahwasta alaih, maka iblis dalam menguasai mereka. Apa dosa tersebut? Kata iblis kepada Nabi Musa, yang pertama adalah a'jabathu nafsuhu, merasa kagum kepada diri sendiri, merasa diri lebih kaya daripada orang lain, merasa diri lebih memiliki ilmu pengetahuan daripada orang lain, merasa diri lebih memiliki pangkat dan jabatan daripada orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa diri lebih suci, lebih soleh daripada orang lain. Ini adalah pintu iblis menguasai hati manusia. Makanya bapak dan ibu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ancaman yang begitu amat sangat jelas oleh Nabi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak akan masuk ke dalam surga. Siapa orang-orang yang tak masuk ke dalam surga? Man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar zarah, la yadkhulul jannah, tak akan masuk ke dalam surga. Lalu siapa makhluk yang pertama kali sombong? Tak lain tak bukan adalah makhluk yang sedang ditanya oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu iblis. Ini adalah makhluk yang pertama kali sombong. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruh engkau bersujud? Kenapa engkau tak mau? Apa jawaban iblis? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khalaqtahu min tin, ya Allah, Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar, sedangkan aku ini engkau ciptakan dari api. Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku ini, ya Allah, engkau ciptakan dari api. Ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Berangkat dari kesombongan, pada saat itu iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Jangankan kita bapak dan ibu yang belum pernah masuk ke dalam surga, hanya bercita-cita berkeinginan bisa masuk ke dalam surga, yang sudah di dalam surga sekalipun ketika mereka melakukan kesombongan, pada saat itu Allah mengeluarkan mereka. Apa pelajaran yang bisa kita petik?
Ini adalah dosa yang kalau kita lakukan maka iblis menguasai hati mereka. Kemudian ada orang diberikan harta kekayaan yang banyak oleh Allah. Ketika harta kekayaan itu Allah berikan kepada mereka, mereka merasa dirinya itu lebih daripada orang lain, merasa dirinya lebih memiliki harta kekayaan daripada orang lain. Mereka sombong, mereka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Allah abadikan juga di dalam Al-Quran. Siapa yang Allah contohkan? Qarun. Qarun diberikan harta kekayaan oleh Allah, kekayaan yang begitu amat sangat luar biasa. Tapi ketika harta kekayaan ini sampai ke tangan Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta kekayaan yang aku peroleh ini tak ada campur tangan orang lain, murni karena kepintaran yang ada pada diriku. Berangkat dari kesombongan, merasa diri lebih memiliki harta kekayaan daripada orang lain. Ada orang diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatannya tinggi luar biasa. Ketika pangkat dan jabatan tinggi itu ada pada diri mereka, mereka sombong. Allah abadikan juga di dalam Al-Quran. Siapa yang Allah abadikan? Siapa yang Allah contohkan? Fir'aun. Fir'aun ketika diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Diberikan oleh Allah pangkat jabatan yang tinggi, Bapak dan Ibu. Tapi ketika pangkat dan jabatan ini sampai kepada mereka, timbul angkuh, sombong. Bahkan dia sejajarkan dirinya dengan Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tapi Allah seperti itulah memberi pelajaran. Diabadikan oleh Allah. Jasad Fir'aun itu, Bapak dan Ibu, sampai hari ini masih ada di salah satu museum di Mesir. Apa sebab? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Falyawma nunajjika, pada hari ini aku selamatkan engkau, bibadanika, dengan badannya. Badan Fir'aun tak lapuk, tak hancur dimakan Laut Merah. Biasanya kita, Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar ada orang meninggal dia di sungai, meninggal dia di laut, mana yang lebih cepat hancur badannya? Lebih cepat hancur badannya itu orang-orang yang meninggal di laut. Apa sebab? Air laut itu tajam, asin. Tapi jasad Fir'aun tetap utuh. Apa sebab? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Falyawma nunajjika, pada hari ini aku selamatkan engkau, bibadanika, dengan badannya. Badannya tak hancur dimakan Laut Merah. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar orang-orang setelah engkau bisa mengambil pelajaran, agar mereka tidak meniru kesombongan yang sudah engkau lakukan. Berangkat dari kesombongan, merasa diri lebih daripada orang lain. A'jabathu nafsuhu, merasa kagum terhadap diri sendiri. Ini bisa masuk ke dalam diri ustaz. Apa kata jemaah? Mantap ceramah yang ustaz sampaikan. Pada saat itu timbul ria, timbul merasa diri lebih daripada orang lain. Ini bisa masuk ke dalam diri qari. Dibacanya Al-Quran, terdengar lantunan bacaan Al-Quran yang begitu amat sangat bagus. Apa kata orang? Bagus bacaan imam, bagus bacaan qari tadi. Bangkit angkuh, bangkit sombong, bangkit merasa diri lebih daripada orang lain. Maka berhati-hati. Ini adalah pintu iblis menguasai hati manusia. Makanya Bapak dan Ibu, kita ini diajarkan untuk senantiasa merasa tawaduk. Diajarkan untuk senantiasa merasa tawaduk. Apa makna tawaduk? Menurut Imam Hasan Al-Basri, tawaduk itu maknanya adalah engkau keluar dari rumah, keluar kita dari rumah, berjumpa kita dengan saudara-saudari kita yang lain, tidaklah kita beranggapan bahwa kita ini jauh lebih jelek, lebih buruk daripada saudara-saudari kita. Kita beranggapan bahwa saudara-saudari yang kita jumpai itu lebih baik daripada diri kita. Ini makna tawaduk. Keluar kita dari rumah Bapak dan Ibu, jumpa kita dengan orang lain, jumpa dengan tetangga, sanak pemilihan dari taulan karib kerabat, kita beranggapan orang lain, saudara-saudari kita
itu lebih baik daripada diri kita. Itu baru disebut dengan tawadu. Contoh, kami secara pribadi, nampak umpamanya kami anak-anak yang masih muda belia, apa yang mesti ada di pikiran kami? Wahai anak-anak yang masih muda belia, engkau belum banyak melakukan perbuatan dosa, sedangkan kami ini sudah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti itu yang ada di pikiran kami. Bahkan jumpa kami dengan orang tua, apa yang mesti ada di pikiran kami? Wahai bapak, wahai ibu, engkau sudah banyak melakukan amal ibadah, sedangkan kami belum melakukan apa-apa. Mesti itu yang ada di pikiran kita. Bahkan kalaulah kita berjumpa dengan orang-orang musyrik sekalipun, apa yang mesti ada di pikiran kita? Wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, boleh jadi pada hari ini engkau tak beriman kepada Allah, engkau tak beriman kepada Rasulullah, tapi kalau hidayah itu masuk ke dalam dirimu, engkau bertobat kepada Allah, engkau memeluk agama Islam, seluruh dosa-dosamu yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu amat sangat banyak kisah bapak dan ibu, bagaimana orang-orang yang sebelumnya tak beriman kepada Allah, tetapi ketika mereka memeluk agama Islam, mereka mendapatkan tempat yang begitu amat sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh sahabat Nabi namanya Umar ibn Khattab. Umar ni bapak dan ibu, dulu dia tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulullah. Bahkan Umar ini termasuk orang yang memusuhi baginda Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hidayah itu masuk ke dalam diri Umar, Umar berada di barisan paling depan memperjuangkan ajaran syariah Islam. Bahkan sahabat Nabi Umar ibn Khattab ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Bahkan kalau pergi kita menunaikan ibadah haji atau umrah di Masjid Nabawi itu bapak dan ibu, di Masjid Nabawi itu ada 3 makam manusia-manusia terbaik. Siapa manusia-manusia terbaik ini? Makam baginda Nabi, kemudian makam sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian makam Umar ibn Khattab. Apa maknanya? Boleh jadi mereka pada hari itu tak beriman kepada Allah, tapi kalau hidayah itu masuk ke dalam diri mereka, mereka memeluk agama Islam, seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran, mesti kita beranggapan saudara-saudari kita itu lebih baik daripada diri kita. Kadang sekarang kebalikannya bapak dan ibu, setiap berjumpa dengan orang lain kita ukur bayang-bayang orang. Oh si Fulan ini lebih baik lagi saya daripada dia. Si Fulan nih pangkat dan jabatannya lebih tinggi lagi jabatan saya. Kekayaan si Fulan nih lebih banyak lagi kekayaan saya. Merasa diri lebih daripada orang lain. Berhati-hati. Boleh jadi kita tak melakukan perbuatan riba, kita tak melakukan perbuatan zina, tapi rupanya ada dosa yang lebih parah daripada itu. Apa dosa tersebut? A'jabat nafsuhu, merasa kagum kepada dirinya sendiri. Makanya di dalam pepatah Arab itu bapak dan ibu disebutkan, i'jabur rajul bi nafsihi unwanun dha'fi aqlihi. Kalau ingin menengok seseorang itu akalnya lemah atau kuat, tengok bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Kalau dia merasa diri lebih daripada orang lain, itu pertanda akalnya itu lemah. I'jabur rajul bi nafsihi unwanun dha'fi aqlihi. Kalau ada orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain, merasa dirinya lebih kaya, merasa dirinya lebih memiliki pangkat, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih soleh, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu pertanda akalnya itu lemah. Apa sebab? Orang bapak dan ibu, kalau akalnya itu kuat, dia tak akan pernah melakukan itu. Apa sebab? Tahu dia ancaman yang begitu amat sangat luar biasa bagi orang-orang yang melakukan kesombongan. Karena apa? Karena memang tak ada yang layak untuk kita sombongkan. Apa yang mesti kita sombongkan? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bukankah ketika kami mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kata Allah,
la ta'lamuna syai'a, kalian tuh tak punya apa-apa. Tak ada kita yang membawa harta kekayaan. Apa yang mesti kita sombongkan? Kullukum min Adam, setiap kita ini berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Kita berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu berasal dari tanah. Berasal kita dari tanah. Hidup sebentar baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun di atas tanah. Kemudian ketika kita meninggal, dikebumikan di dalam tanah. Asalnya dari tanah, hidup sebentar di atas tanah. Ketika wafat, ketika meninggal, dikebumikan di dalam tanah. Lalu apa yang mesti kita sombongkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata iblis kepada Nabi Musa, dosa pertama yang kalau itu dilakukan, istahwasta alaih, iblis akan menguasai hati manusia. Apa dosa tersebut? A'jabathu nafsuhu, merasa kagum kepada dirinya sendiri. Yang kedua, apa jawaban yang diberikan oleh iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam? Yang kedua, dosa yang kalau itu kita lakukan maka iblis menguasai hati manusia. Yang kedua kata iblis, istaksara amalahu, merasa amal sudah banyak. Dihitung-hitungnya lah amal Bapak dan Ibu. Tadi sebelum ke masjid kita salat tahajud 8 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Setelah itu kita membaca Al-Quran. Setelah itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita datang ke masjid, kita lakukan salat sunnah qabliyah subuh. Kemudian kita lakukan subuh berjamaah. Kemudian kita ikut kajian. Kemudian kita lakukan salat sunat isyraq. Nanti jam 10 kita lakukan salat duha. Kemudian kita lakukan zuhur, asar, maghrib. Dihitung-hitung amal, merasa amalnya itu sudah banyak. Hati-hati, kalau ada di antara kita yang seperti itu, merasa amalnya sudah banyak, ini pertanda iblis sedang menguasai, menggoda kita. Apa sebab? Orang kalau dia melakukan amal ibadah, dia akan senantiasa merasa dirinya ini sedikit melakukan amal ibadah. Memang Bapak dan Ibu, kita ini disuruh untuk menghitung-hitung betul. Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung, dihisab oleh Allah. Wazinuha, timbang-timbanglah qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang oleh Allah. Memang disuruh untuk menghitung, tapi bukan merasa amalnya itu banyak, merasa amal kita itu sedikit. Kita banding-bandingkan dengan orang-orang soleh. Kita tengok baginda Nabi, karena Rasulullah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqumu minal lail, Nabi itu bangun tengah malam melakukan salat malam, hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Nabi Muhammad maksum, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Dosa-dosanya yang lalu, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar, dosanya yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Nabi itu maksum, tapi Nabi ini Bapak dan Ibu tetap melakukan salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Bagaimana dengan amal ibadah yang kita lakukan? Merasa diri lebih sedikit melakukan amal ibadah, bukan merasa banyak. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita tengok macam mana amal-amal ibadah orang-orang soleh zaman dahulu, begitu amat sangat luar biasa. Diceritakan ada 3 orang ulama besar. Yang pertama namanya Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Imam Abdurrahman ibnu Mahdi ini ahli hadis, meninggal pada tahun 198 Hijriah. Yang kedua Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijriah. 3 ulama besar ni Bapak dan Ibu pernah melakukan perjalanan bersama. Tak hanya melakukan perjalanan bersama, 3 ulama besar ini tidur di rumah yang sama. Tak hanya tidur di rumah yang sama, 3 ulama besar ini menginap di satu kamar yang sama. Menginaplah 3 ulama yang besar ini.
Imam Ahmad bin Hanbal yang paling mudah, apa yang dia lakukan setelah salat Isya? Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Itu saja yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sampai menjelang masuknya waktu salat subuh. Setelah salat subuh, apa kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai Hambali, malam tadi aku tengok engkau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa yang engkau lakukan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, malam tadi saya menghatamkan Al-Quran dalam salat malam saya. Rupanya Bapak dan Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal ni khatam dia Al-Quran dalam salat malamnya. Kemudian bertanya pula lah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, wahai Abdurrahman ibnu Mahdi, malam tadi apa yang engkau lakukan? Kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, malam tadi, Imam Abdurrahman ibnu Mahdi ini Bapak dan Ibu ahli hadis. Apa kata dia? Malam tadi saya bisa menyeleksi 70 hadis. Mana hadis maudhu', mana hadis dhaif, mana hadis hasan, mana hadis sahih. Selesai 70 hadis pada malam tadi. Rupanya Imam Abdurrahman ibnu Mahdi ini menyeleksi hadis saja sampai menjelang waktu salat subuh. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal balik bertanya kepada Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, wahai Syafi'i, engkau malam tadi menengok apa yang kami lakukan, berarti engkau juga tak tidur. Apa yang engkau lakukan pada malam tadi? Apa kata Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu? Saya malam tadi menyeleksi 200 ayat Al-Quran yang berkaitan tentang halal dan haram. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Seandainya lah Bapak dan Ibu, ada kita orang yang keempat di dalam kamar itu, bertanya Imam Syafi'i, bertanya Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, bertanya Imam Hambali kepada kita, wahai fulan, apa yang engkau lakukan pada malam tadi? Kira-kira apa jawaban yang bisa kita ucap? Maknanya apa? Amat sangat jauh amalan kita ini dibandingkan amalan orang-orang soleh sebelum kita. Maka jangan pernah merasa amal kita ini sudah banyak. Lagi pula, apakah karena amal ibadah kita ini kita masuk ke dalam surga? Nah, rupanya Bapak dan Ibu, kita kalau masuk nanti ke dalam surga Allah, itu bukan karena amal ibadah yang kita lakukan. Apa kata Nabi? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Ini kata Nabi. Tak ada satu orang pun di antara manusia yang masuk surga karena amalnya. Lalu bertanyalah sahabat kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku, kata baginda Nabi. Lalu kenapa kita bisa masuk ke dalam surga? Illa ayatamadani Allahu birahmatih. Kita masuk ke dalam surga karena kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena tak mungkin surga yang Allah berikan kepada kita itu tak mungkin bisa kita tebus dengan amal ibadah kita yang begitu amat sangat minim, dengan amal ibadah kita yang begitu amat sedikit. Kalaulah kita contohkan umur kita ini 60 atau 70 tahun, 60-70 tahun, apakah semuanya kita lakukan untuk beribadah kepada Allah? Tidak. Anggap dari zaman bayi, anak-anak sampai balik dan berakal, itu sudah habis 15 tahun. Umur 60 tahun, 15 tahun habis belum melakukan amal ibadah. Tersisalah 45 tahun. 45 tahun ini apakah semuanya kita gunakan untuk beribadah? Tidak. Untuk istirahat saja 8 jam satu hari semalam. 8 jam kalau satu hari satu malam 24 jam, berarti sepertiganya Bapak dan Ibu sudah habis untuk tertidur. 15 tahun sudah habis untuk tidur, istirahat. Tinggal 30 tahun. Di situ kita bermain, di situ kita olahraga, di situ kita makan, di situ kita ke kamar mandi. Berapa banyaklah amal ibadah yang kita lakukan. Tak mungkin bisa menembus surga. Seperti apa bentuk surga yang Allah janjikan? A'dastu li ibadiyas salihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh.
Apa yang Allah sediakan? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa maghfiratin, dan ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tak mungkin surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi itu bisa ditebus dengan amal ibadah kita yang sedikit. Tak mungkin Bapak dan Ibu. Maka jangan pernah merasa amal ibadah kita ini sudah banyak. Kalau ada nanti terbetik di hati, ya Allah, rasanya amal ibadah kami ini sudah banyak nih ya Allah, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Ini adalah bisikan-bisikan dari iblis. Lagi pula kita ini tak tahu Bapak dan Ibu. Boleh jadi pada hari ini kita rajin datang ke masjid. Boleh jadi pada hari ini kita rajin datang kajian. Boleh jadi pada hari ini kita rajin membaca Al-Quran. Tapi apakah ada jaminan setahun 2 tahun yang akan datang tetap istiqamah kita datang ke masjid? Belum tentu. Banyak terjadi Bapak dan Ibu. Orang yang datang dia ke masjid pada hari ini, besok lusa dia menjauhi masjid. Bahkan baginda Nabi sendiri bercerita, ada salah seorang ulama dahulu sebelum zaman Nabi, namanya Barsisa. Kata Nabi Bapak dan Ibu, Barsisa ini ahli ibadah. Diberilah gelar Barsisa ini al-abid, ahli ibadah. 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Dia tak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal di rumahnya, siang dia berpuasa, malam dia melakukan qiyamul lail. Beribadah saja Barsisa ini selama 60 tahun. Dan Barsisa ini tabib, pandai dia mengobati orang. Suatu ketika Bapak dan Ibu udah capek, dah lelah, iblis ini menggoda Barsisa, tak bisa-bisa. Tetap Barsisa ini istiqamah melakukan amal ibadah. Suatu ketika datanglah salah seorang keluarga raja untuk berobat kepada dirinya. Keluarga raja ini perempuan masih muda, cantik pula. Datang kepada Barsisa nih Bapak dan Ibu. Ketika datang perempuan ini berobat kepada Barsisa, pada saat itu mulai datang iblis menggoda. Wahai Barsisa, coba engkau tengok perempuan yang ada di depan engkau, cantik. Tak adakah keinginan engkau untuk bersenang-senang dengan dirinya? Ini bisikan iblis di dalam hati Barsisa. Kemudian tergodalah Barsisa nih Bapak dan Ibu. Tergoda dia kepada perempuan yang berobat di depan dia ini. Dia zinahi perempuan ini. Selesai Barsisa ini berzina dengan perempuan tadi, perempuan yang masih muda, yang masih cantik, kerabat dari raja ini. Apa kata iblis di dalam hati Barsisa? Wahai Barsisa, engkau itu dikenal ahli ibadah. Engkau itu dikenal orang yang paling alim kepada Allah. Engkau itu dikenal tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang engkau melakukan perbuatan zina. Tak malukah engkau kepada orang lain? Itu kata iblis. Barsisa, apakah engkau tak malu kepada orang ramai kalau mengetahui perbuatan yang kamu lakukan? Gelisah hati Barsisa, bingung Barsisa nih Bapak dan Ibu. Lalu apa kata iblis kepada Barsisa? Wahai Barsisa, engkau bunuh saja perempuan ini. Nanti kalau ada orang bertanya kepada engkau, sebut dia sudah pulang dari tempat engkau ini. Dibunuhlah sama Barsisa nih Bapak dan Ibu, perempuan tadi. Dibunuh, dikuburkan. Selesai, perempuan ini dikuburkan oleh Barsisa tadi. Apa kata iblis setelah Barsisa membunuh? Engkau sudah menghilangkan tanda-tanda. Rupanya iblis ni Bapak dan Ibu belum juga puas lagi dengan apa yang dilakukan oleh Barsisa. Datanglah iblis ini ke dalam mimpi kerabat-kerabat perempuan tadi. Kerabat perempuan yang masih hidup, datanglah iblis pada malam harinya bermimpi. Apa kata iblis di dalam mimpi kepada kerabatnya itu? Diceritakan oleh iblis.
Saudari perempuan, keluarga perempuan engkau yang berobat kepada bersisa, sudah dia zinahi. Selesai dia berzina dengan keluarga perempuan engkau, saudari perempuan engkau itu dibunuh pula oleh bersisa ahli ibadah. Datang iblis tadi kepada saudara-saudara perempuan tadi. Besoknya bapak dan ibu bangun keluarga-keluarganya, mereka saling bercerita satu sama lain. Apa kata mereka? Sama mimpi kita. Malam tadi saya juga bermimpi saudari kita itu dibunuh oleh ahli ibadah. Pada saat itu datang mereka kepada bersisa tadi bapak dan ibu. Mereka tanya, terbukti bersisa ini berzina dan membunuh. Karena kuburnya itu pun ditunjukkan oleh iblis. Kuburnya di situ. Coba engkau cek. Dapat mayatnya. Kemudian ketika mau dihukum lagi bersisa ini karena melakukan perbuatan zina, karena melakukan pembunuhan, sebelum hukuman dijatuhkan bapak dan ibu, datang lagi iblis kepada bersisa. Apa kata iblis? Wahai bersisa, saya pada hari ini bisa menyelamatkan engkau. Mau tidak engkau selamat dari ini? Kata bersisa, ya saya mau selamat. Kata bersisa. Apa kata iblis kepada bersisa bapak dan ibu? Engkau akan selamat dengan satu syarat, sujud engkau kepadaku 1 kali. Disuruh oleh iblis bersisa ini sujud kepada dia 1 kali. Kemudian bersisa tak ada pilihan bapak dan ibu, dia bersujud kepada iblis. Ketika bersisa sujud kepada iblis, pada saat itu iblis membacakan ayat, Inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri dari engkau. Inni akhafullahu rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Rupanya iblis ni bapak dan ibu, diajaknya kita melakukan perbuatan maksiat. Setelah kita melakukan perbuatan maksiat, apa kata iblis? Inni bari'um minka, aku berlepas diri dari engkau. Inni akhafullahu rabbul alamin, sesungguhnya aku takut kepada Rabb yang menciptakan alam semesta. Bersisa bapak dan ibu 60 tahun umurnya, dia habiskan menjadi ahli ibadah, tapi hanya dalam sekejap semuanya itu hilang. Kenapa? Dia melakukan perbuatan zina, dia membunuh orang, dan terakhir dia bersujud kepada iblis. Dia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ni bapak dan ibu, kalau datang kita ke masjid pada hari ini, cukup kita berdoa, Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, tetapkan kami dalam agamamu dan tetapkan kami dalam ketaatan kepadamu. Apa sebab bapak dan ibu? Tak ada jaminan hari ini, besok atau lusa kita ini menjadi orang yang tetap baik. Maka jangan pernah merasa amal ibadah kita ini sudah banyak. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang nampak oleh kita, dia mungkin sekarang ahli maksiat, dia jarang melakukan amal ibadah, tapi kalau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, dia beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, dia lakukan amal-amal saleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah ganti perbuatan-perbuatan yang tak baik dahulu dengan kebaikan. Maka jangan pernah merasa diri kita lebih banyak melakukan amal ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, apa dosa yang kalau itu kita lakukan maka iblis menguasai kita? Yang ketiga, kata iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam, apa yang ketiga bapak dan ibu? Nasiya zunubahu, lupa terhadap perbuatan dosa. Kita ni bapak dan ibu, al-insan makanul khata' wan nisyan, manusia ni tempatnya berbuat dosa dan berbuat salah. Orang kalau sempat dia lupa bapak dan ibu perbuatan dosa yang dia lakukan, hati-hati. Tapi biasanya memang ini sudah sistematis, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa amalnya sudah banyak. Biasanya pasti ditutup oleh yang ketiga nih, lupa dia terhadap perbuatan dosa,
yang dia lakukan. Kenapa dia lupa perbuatan dosa? Karena yang dia ingat itu hanya kebaikannya saja. Padahal dosa kita ni Bapak dan Ibu, aib kekurangan kita ni begitu amat sangat luar biasa. Kenapa kita pada subuh berkah ni masih bisa datang kita ke Masjid Nurul Ihsan ini? Kenapa kita masih berani keluar? Karena Allah menutup rapat dosa aib yang kita lakukan. Kalau sempatlah dibukakan sama Allah dosa-dosa kita ni, aib kekurangan kita ni Bapak dan Ibu, tak ada di antara kita ni yang berani datang ke Masjid Nurul Ihsan pagi ini. Kenapa kita tetap berani datang? Karena Allah masih menutup rapat dosa aib kekurangan yang kita lakukan. Maka jangan pernah lupakan perbuatan dosa. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu di dalam bukunya Nasaihul Ibad disebutkan ciri-ciri orang yang bahagia itu apa? Yang pertama kata beliau, ciri orang yang bahagia itu apa? Wa dzikruz dzunubil madiyah. Ingat dia terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan pada zaman yang lalu. Ini ciri orang-orang yang bahagia. Bahkan juga disebutkan ciri orang-orang yang celaka itu apa? Nisyanuz dzunubil madiyah. Mereka lupa terhadap perbuatan dosa. Wahia indallahi ta'ala mahfuzat. Padahal dosanya ini itu tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lupakan perbuatan dosa. Makanya sebagian ulama Bapak dan Ibu, di dalam hadis disebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar. Disebutkan di dalam hadis asyirku billah, uququl walidain, banyak disebutkan mensyirikkan Allah, durhaka kepada orang tua, banyak dosa-dosa besar yang lain. Tetapi ulama yang lain juga memberikan pengertian, menyebutkan pendapat, rupanya Bapak dan Ibu, dosa ni tak ditengok dari berapa besar atau kecilnya dosa yang kita lakukan. Dosa itu tak ditengok dari besar atau kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi ditengok di hadapan siapa kita melakukan perbuatan dosa. Adakah dosa yang lebih besar kecuali memperlihatkan secara jelas pelaku maksiat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dosa yang begitu amat sangat luar biasa. Maka kita ingat-ingat dosa yang kita lakukan. Kalau bisa Bapak dan Ibu, sebelum kita istirahat malam, kita ingat-ingat, ya Allah, beristighfar kita kepada Allah. Kita ingat dosa perbuatan yang kita lakukan. Apa sebab? Boleh jadi inilah pintu iblis menguasai hati kita. Kalaulah kita banding-bandingkan Bapak dan Ibu, dosa yang kita lakukan dengan dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, itu tak ada bandingannya sedikit pun. Apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa, la taqraba hazihi sajarah, jangan engkau dekati pohon tersebut. Itu aja kata Allah. Wahai Adam, Hawa, hiduplah engkau di dalam surga ni, makanlah apa yang engkau makan, nikmatilah apa yang engkau nikmati, tapi ingat, la taqraba hazihi sajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Fa'azallahum syaitan, datang setan menggoda Nabi Adam, dimakanlah buah, didekatilah pohon yang terlarang itu Bapak dan Ibu, dikeluarkanlah Nabi Adam dan Hawa oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita timbang-timbang, mana yang jauh lebih besar? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa atau dosa yang kita lakukan? Amat sangat jauh perbedaannya. Tak sedikit pun sama dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dengan dosa yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Nabi Adam, siapa orang yang dia zalimi? Ada tidak orang yang dirugikan dengan perbuatannya? Tak ada. Sedangkan perbuatan kita, berapa banyak kita menzalimi orang, berapa banyak hak-hak orang yang mungkin kita makan, berapa banyak orang yang kita rugikan, berapa banyak perbuatan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Maka kita ingat, jangan kita lupakan. Apa sebab? Ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu adalah tanda-tanda iblis menguasai hati manusia. Maka yang perlu kita ingat, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Nisyanuz dzunubil madiyah, orang yang lupa perbuatan dosa
Wahya innallahi ta'ala mahfuzat. Padahal dosanya itu tertulis nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang kita lakukan ni Bapak dan Ibu, itu tertulis secara jelas. Ada malaikat yang diutus oleh Allah, kiraman katibin. Kiram mulia, katibin, ada malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat buku catatan amal. Ma yalfizu min qaulin, tak ada ungkapan, tak ada ucapan, tak ada perbuatan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali senantiasa ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Kiram mulia, katibin, ada malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat buku catatan amal. Maka jangan kita lupakan dosa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar zarah kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Tapi kita ingat, sebesar zarah dosa, kekhilafan, aib yang kita lakukan, maka itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada masanya Bapak dan Ibu, yauma tublas sarair, semuanya itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini dosa-dosa kita bisa kita tutupi secara baik, tapi akan datang masanya yauma tublas sarair, semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan akan berbicara. Pada hari ini mulut ni tak bisa mulut ni Bapak dan Ibu, yang betul bisa dia salahkan, yang salah bisa dia betulkan. Tapi akan datang masanya al-yawma nahtimu ala afwahihim, mulut akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kaki memberikan persaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah kita lakukan. Orang-orang yang tak yakin dia perbuatan dosanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oh tak apa-apa, lupakan sajalah dosa yang kita lakukan. Kita menzalimi orang, lupakan. Kita mengambil hak orang, lupakan. Kita merugikan orang, lupakan. Orang-orang yang seperti ini Bapak dan Ibu, tak yakin dia dengan pembalasan Allah. Apa kata Allah besok kepada mereka? Iqra' kitabak, baca oleh kalian buku catatan amal. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, pada hari ini cukuplah kalian sendiri yang membaca buku catatan amal. Dibacanya buku catatan amal, dibolak-baliknya buku tadi. Apa kata mereka Bapak dan Ibu? Ya wailatana, ya Allah, celakalah kami. Mali hazal kitab, kenapa di dalam kitab ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semuanya itu tertulis dalam kitab buku catatan yang nyata. Baru ingat dia pada saat itu, ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesan ini kami khususkan kepada diri kami secara pribadi dan kita bersama-sama. Boleh jadi Bapak dan Ibu hadis ini sedikit merubah cara pandang kita. Memang berzina itu dosa, memang mencuri itu dosa, menzalimi orang itu perbuatan dosa. Tapi ada yang lebih parah daripada itu, yang mungkin kita beranggapan itu bukan perbuatan dosa. Apa perbuatan tersebut? Yang pertama, a'jabathu nafsuhu, merasa kagum kepada diri sendiri. Yang kedua, istaksara amalahu, merasa amal sudah banyak. Dan yang ketiga, nasiya zunubahu, lupa terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini yang dapat kami sampaikan. Banyak tutur kata kami yang tidak tepat, kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hamba Allah yang dhaif. Kami cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.